Ini tuduhan-tuduhan yang menurut saya sudah usang ya, sudah usang oleh waktu, oleh zaman gitu. Tapi selalu saja untuk melindungi umatnya ya harus menuduh gitu ya. Saya share screen apa share screen. Oke. Bang Erik, angkat share screen saya. Ya, jadi saya hanya mau menanggapi yang diklaim oleh si Edis tadi bahwa tidak ada gereja lain atau tidak ada umat Kristen lain yang dia temui berperilaku seperti Katolik ya. Nah di screen itu adalah Ortodoks Rusia. Lihat, itu mereka ada mencium dan yang dicium mereka adalah ikon. Ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi, gambar tadi kan. Nah, tetapi menariknya kalau kita lihat yang perempuan dengan membuat tanda silang ini, praktek ini juga kalau kita temui di gereja Katolik itu untuk anak-anak yang pada waktu mereka ke depan, tapi karena belum terima komuni pertama, mereka harus membuat sikap seperti itu sehingga pada waktu mereka ketemu pastor, pastor hanya memberi berkat di kening mereka karena mereka belum terima komuni. Dilihat dari sikap seperti yang dipertunjukkan oleh perempuan di belakang laki-laki ini. Tetapi yang jelas bahwa foto ini sudah menunjukkan bahwa Ortodoks Rusia sudah lakukan itu. Dan mereka skisma dengan Katolik sejak sudah dari 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. Itu Ortodoks Rusia. Sekarang kita lihat lagi dulu nih. Nah ini Anglikan ini. Ya. Ada korpusnya di sini ada patungnya nih, ada patung, lihat di sini. Ini Anglikan. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini Anglikan ini. Gereja Anglikan. Lihat, ada reliefnya pendeta atau imam perempuannya. Otomatis begitu mereka beribadat ini pasti bersujud ke arah sana ini. Nah, lihat ini Lutheran di Jerman ini. Lihat ini, penuh patung ini. Lihat mimbarnya, lihat di atasnya ada patung-patung, ada patungnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada orang yang komen ini. Anda dari aliran mana? Ngaku-ngaku Protestan. Protestan yang benar itu mereka punya patung di gerejanya. Jadi Anda itu bukan Protestan. Bisa dikatakan sektenya Protestan. Nambahin sedikit ya Bung Ge, nambahin sedikit boleh? Ya, silakan. Iya, jadi Yesus itu manusia 100%. Itu harus diingat. Itu bisa digambar, bisa dirupakan patung. Nah, kalau kita kehilangan keluarga kita yang dulu, moyang-moyang kita, tetapi masih ada gambarnya, bahkan ada yang bikin patung kayak Soekarno, dibikin patung wax ya, lilin ya, gitu ya. Nah, itu apa kita menyembah itu? Kan enggak, gitu loh. Itu aja dari saya, Bung Ge, biar cerdas lah ya, gitu. Lanjut, Bung Ge. Oke, jadi pertanyaan saya, Anda mengaku Protestan, Protestan mana? Sudah terlalu banyak aliran Protestan sehingga orang bingung. Yang mana Protestan, yang mana bukan Protestan. Ya. Nah, ini Protestan yang benar itu, ya. Lagi di sini. Artinya mereka beribadat ini pasti sikap berlutut itu mengarah ke arah-arah ini yang nanti dicurigai lagi menyembah patung. Kan repot. Ini Lutheran. Sama juga nih. Ini Lutheran juga nih. Ada patung. Nah, ini yang dia katakan tadi kan, gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini. Ini juga banyak patung ini. Nah, ini adalah gereja di mana Luther pertama kali memaku 95 tesis ini. Ini gereja ini. Ini gereja Lutheran. Nah, dia sudah mengklaim kan, dia mengklaim bahwa tidak ada Kristen lain yang sebagaimana Katolik. Ternyata kalau kita lihat baik Lutheran, Anglikan, Ortodoks sudah lakukan itu. Nah, kemudian kita coba lihat ini Bagan, ya. Oke, jadi bagi orang yang ngaku-ngaku Protestan, Anda sebenarnya harusnya introspeksi diri deh. Anda itu ngaku-ngaku Protestan, ini nih, tulisan penulis Protestan itu tidak pernah melarang pemakaian patung. Kecuali Anda mengatakan bahwa
pekerjaan kalian itu terus mereformasi ya. Cucu mereformasi kakek, kakek mereformasi bapaknya, bapaknya mereformasi anaknya dan lain-lain. Kecuali begitu ya. Saya sorry kalau saya mohon maaf agak kasar kata-katanya. Coba Anda lihat ini. Ya. Oke, kita lihat. Sebentar. Agak kurang kencang sinyal saya sebentar. Kecuali Anda mau mengatakan kalian itu kerjanya memang saling protes. Kakek protes cucu, protes kakek, anak protes bapak, bapak protes istri, istri protes suami. Ya, kecuali begitu. Sebentar Bapak Ibu, ini suara saya kedengaran nggak Pak Mandwi? Bagus, suara bagus. Jelas, saya bagus sekali. Nggak? Clean, Halo? clean. Clean, Bung Gea. Halo Pak Mansuto, Jelas. Pak Mandwi, kedengaran nggak suara saya? Jelas. Clean, bagus. Suara bagus. Oke, saya sedang membagi membagi presentasi tapi nggak kelihatan nih, sebentar. Ini kurang kuat ini sinyalnya, nggak terangkat. Nih saya mau menunjukkan kepada orang yang berkata tadi pendapat Luther mengenai patung, ya. Jadi pertanyaannya nanti adalah Anda itu ya sebenarnya mengikuti siapa? Ya, jadi ngaku-ngaku Protestan, tapi sebenarnya ya Anda itu sudah memprotes Luther juga, gitu. Oke, sebentar Bapak Ibu, sinyal saya masih terganggu untuk presentasi. Tidak kelihatan ya Paman ya? Belum muncul, masih loading. Tapi suaranya bagus, Bung Gea. Halo Paman. Lanjut. Suaranya bagus, cuman gambar masih loading ya. Iya. Ini yang tidak kelihatan ya. Gambarnya yang tidak kelihatan ya. Ya, gambarnya Baik. loading ya. Jadi yang komen tadi itu harus banyak belajar deh, ya kan? Nanti saya kalau sudah bisa presentasi ini, saya tampilkan lagi presentasi yang beberapa saat lalu ya. Nah, ini yang komentar tadi, saya kurang tahu ya. Kamu ngaku-ngaku ya, mengaku Protestan ya, tapi pernahkah kamu baca tulisan yang ada di sini? Ya, pernahkah Anda baca tulisan yang ada di sini? Ya, saya kurang tahu. Ya, oke. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok-kelompok dari luar kekristenan yang komen mengenai patung. Padahal di dalam Oke. Nah, ini pendapat Luther mengenai patung. Oke, kita baca ya. Oke. Nih. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Itu yang pertama. Terkait ikon. Oke. Kemudian, yang kedua. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan jangan kamu mempunyai allah-allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Kemudian, yang selanjutnya, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. Pernahkah di gereja yang dipunyai oleh orang yang komentar tadi itu membahas mengenai tulisan ini? Ya, mengenai tulisan ini. Nah, bagi orang yang komen yang dari luar kekristenan, saya juga bisa menampilkan ya kepada kalian ya tentang patung ya.
Oke. Di mana juga sebenarnya diatur di dalam iman kalian ya. Sebentar, saya tunjukkan juga. Oke. Jadi yang komen-komen di situ ya, membicarakan tentang atau menghina-hina ya tentang patung, sebenarnya kalian juga sama, ada aturannya pemakaian patung itu. Kemarin kami sudah bahas itu. Ya, kami sudah bahas kemarin ya. Yang kemarin dibahas oleh paman RT. Nah, coba saya buka ya, saya berikan kepada kalian yang di luar kekristenan mengenai patung. Sebenarnya dalam iman kalian itu disetujui juga pemakaian patung. Ya. Coba sebentar, biar muncul dulu tulisannya. Ya, jadi supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Oke. Nah, jadi kalau hanya membahas, nah saya komentari yang ada di sini. Saya yakin ini bukan dari kekristenan ya. Keluaran 20 ayat 4 itu tidak terpisah dengan ayat 5. Mengapa? Karena di dalam Alkitab itu tidak bisa Anda simpulkan dengan hanya satu ayat. Kalau Anda simpulkan dengan satu ayat, makanya Anda berhadapan dengan ini. Di dalam kitab suci, kekristenan itu harus dilihat secara holistik. Ya. Harus dilihat secara holistik. Tidak seperti yang kalian miliki, kutip-kutip. Ya. Dari ayat 3, ya. Oke. Ini penting. Ya. Kenapa? Di dalam Alkitab ada waktu di mana Tuhan memerintahkan menggunakan patung.